Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 1. Identitas dan informasi mengenai modul. Kode modul ajar matematika fase B kelas 4. Kode ATP acuan matematika fase B1. Nama penyusun Hasanah SPD. Jenjang sekolah SD. Fase atau kelas fase B kelas 4. Domain atau topik analisis data peluang piktograf. Kata kunci data, sekumpulan bilangan atau kata yang didapat dan hasil menghitung, mengukur, atau mencatat sebagai bagian dan sebuah proyek survei dan eksperimen. Tabel frekuensi, tabel yang memuat data kuantitatif, ukuran-ukuran berikut frekuensinya, data didistribusikan ke dalam sekelompok-kelompok atau kelas-kelas. Frekuensi, banyaknya data. Diagram, gambaran memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu. Diagram gambar, diagram dalam bentuk gambar. Piktogram, grafik gambar atau diagram yang menyajikan informasi mengenai gambar-gambar atau simbol-simbol untuk menggantikan kata atau bilangan. Setiap simbol mewakili satu bilangan atau jumlah tertentu. Pengetahuan, keterampilan prasyarat, menghitung kelipatan atau pecahan dari suatu bilangan. Alokasi waktu 70 menit, 2 jam pelajaran. Jumlah pertemuan, 1 kali pertemuan. Moda pembelajaran tatap muka. Eksplorasi, metode pembelajaran, eksplorasi, diskusi, presentasi. Sarana prasarana, papan tulis, komputer, dan proyektor. Alat dan bahan, kertas HPS, penggaris, perkiraan biaya kertas HPS 1 rim 50.000. Catatan, biaya bisa berkurang jika sudah terdapat alat dan bahan yang diperlukan. Bagi sekolah yang susah mendapatkan fasilitas di atas, penyajian pelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan papan tulis saja. Target peserta didik reguler, cerdas, istimewa, dibekali berbakat istimewa. Karakteristik peserta didik: mampu menghitung kelipatan dan suatu bilangan, mampu menghitung bagian pecahan dan suatu bilangan. Daftar pustaka EMA LCW 2014, Cambridge Primary Mathematics Lecture Books, Cambridge University. Kemdikbud, belum Pak ya? Langsung aja. Referensi lain, gambaran umum modul irasional, urutan materi pembelajaran, rencana, asesmen, rasionalisasi. Modul ajar ini diajukan untuk kelas B kelas 4, domain analisis data dan peluang dengan topik piktogram
Modul ajar ini memuat urutan materi pembelajaran yang fokus pada materi mengurutkan, membandingkan, dan menyajikan data dalam bentuk piktogram. Secara umum, modul ajar ini berisi aktivitas eksplorasi dan diskusi melalui soal cerita tentang penyajian data yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa lampiran dalam modul ini, yaitu soal stimulus, lembar kerja siswa, LKS, pengayaan untuk peserta didik, CIBI, tes formatif, dan disertai juga dengan kunci jawaban serta rubrik asesmen dan masing-masing laporan soal. Urutan materi pembelajaran. Adapun urutan materi pembelajaran dalam modul ajar terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut. Pemberian stimulus tentang cara membaca dan menganalisis data dalam piktogram. Pemberian permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan mengurutkan, membandingkan, dan menyajikan data dalam bentuk piktogram, serta menganalisa komponen penting dalam penyajian piktogram. Peserta didik juga diminta untuk mempresentasikan fakta-fakta yang mereka dapatkan dan data yang mereka kerjakan. Rencana asesmen. Kategori penilaian. 1. Asesmen berpasangan. 2. Asesmen individu. Jenis penilaian. 1. Performa, presentasi. 2. Tertulis. Bagian 2. Langkah-langkah pembelajaran. Topik, piktogram. Tingkat pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menganalisa data dalam bentuk piktogram secara akurat. 2. Peserta didik mampu mengurutkan data dalam bentuk diagram secara akurat. 3. Peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk piktogram secara akurat. 4. Peserta didik dapat mengembangkan sikap gotong royong dan bernalar kritis. Pembelajaran bermakna. Pemahaman bermakna. Kunci dalam menganalisis dan menyajikan piktogram yaitu adanya angka yang mewakili setiap gambar, nilai yang mewakili sebagian dan sebuah gambar juga bisa disajikan di dalam piktogram. Pertanyaan pemantik. Bagaimana cara memvisualisasikan data dalam bentuk piktogram? Hal apa saja yang perlu diperhatikan? Profil pelajar Pancasila. Berpikir kritis, gotong royong. Urutan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Pembukaan 15 menit. Pelajaran dibuka dengan membaca doa bersama. Guru mengecek kehadiran siswa. Siswa mengingat kembali tentang definisi data dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Siswa ditunjukkan soal-soal stimulus lampiran 1 di layar proyektor untuk mengingat kembali tentang cara membaca dan menganalisis data dalam tabel dan gambar. Bagi yang sekolahnya tidak tersedia fasilitas proyektor,
maka ada soal-soal stimulus bisa dicetak dan dibagikan untuk masing-masing siswa atau secara berpasangan. Siswa saling berdiskusi untuk menjawab soal-soal stimulus yang difasilitasi dan dikonfirmasi oleh guru. Kegiatan inti 45 menit. Siswa dibagikan lembar kerja siswa lampiran 2 dan mengerjakan secara individu. Setelah menyelesaikan secara individu, siswa berdiskusi secara berpasangan untuk membandingkan jawaban yang diperoleh. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan partner mereka, sedangkan anggota kelompok lain memberikan tanggapan serta pertanyaan jika ada. Guru memfasilitasi diskusi untuk membagikan jawaban tiap kelompok di kelas. Siswa dibantu oleh guru menyimpulkan pelajaran tentang mengurutkan, membandingkan, dan menyajikan data dalam diagram gambar. Guru memastikan bahwa beberapa konsep di bawah dapat disimpulkan siswa. Mana? Kunci dalam menganalisis dan menyajikan piktogram yaitu adanya angka yang mewakili setiap gambar. Nilai yang mewakili sebagian dari sebuah gambar juga bisa disajikan dalam piktogram. Siswa mengerjakan tes normatif lampiran 4. Penutup 10 menit. Siswa dibantu oleh guru melakukan refleksi. Diferensiasi pengayaan untuk peserta didik CIBI. Siswa yang dapat menyelesaikan tugas individu maupun diskusi berpasangan sebelum batas waktu yang disediakan akan diberikan soal tambahan lampiran 3. Sementara menunggu siswa dan kelompok lain menyelesaikan tugasnya. Guru memfasilitasi siswa CIBI mengerjakan soal tambahan. Refleksi guru. Sebutkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian selama pembelajaran. Sebutkan peserta didik yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebutkan hal-hal apa saja menjadi catatan keberhasilan pembelajaran. Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar? Refleksi peserta didik. Bagian mana yang sudah kamu pahami? Bagian mana yang menurutmu paling sulit dan dari pelajaran ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Lampiran lembar kerja peserta didik. Kunci jawaban. Habis baterainya ya Allah. Baterainya habis. Kunci sama. Baterai saya habis, Bro. Mana? Lampiran 2, lembar kerja siswa. Charger.
Lampiran 3, pengayaan siswa JB. Lampiran 4, tes formatif. Tata cara asesmen, performa, berpasangan. Bu Siti. Koneksi jaringan. Hilang loh Ira. Bu Siti. Lembar hasil penilaian. Mengurutkan, membandingkan, dan menyajikan data dalam bentuk piktogram. Mengetahui. Kepala Sekolah SDN Jati Kramat 1, Muhammad Sanusi SPD, NIP 19680419 2005 01 1007. Bekasi, 15 Juli 2021. Wali kelas 4, Hasanah SPD, NIP 1968 0628 2008 01 2007. Udah, tutup. Di-upload buat suasana dan Pak Somad. Ibu guru, di-upload. Cukup.